Selamat datang di Lambe Sundel. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Sulemi, mantan anggota Cakrabirawa, membenarkan bahwa Soeharto telah merestui gerakan 30 September. Purbalingga, lelaki berperawakan tinggi kurus dan meski usianya sudah usur, namun masih tampak terengginas, ingatannya pun masih kuat. Ditemani sebungkus kretek dan segelas kopi, Sulemi, bekas prajurit Cakrabirawa, sebuah pasukan elit pengawal Presiden Soekarno, menceritakan pengalamannya. Pria kelahiran 1940 ini berkali-kali bersumpah bakal berkata jujur tentang peristiwa 1 Oktober 1965. Sebab baginya, kejadian berdarah tersebut telah menjungkir balikkan hidupnya dari semula prajurit terhormat menjadi pesakitan, di mana ia dituduh terlibat PKI dan membuatnya mengeram di bui seumur hidup. Sulemi memulai ceritanya pada 29 September 1965. Kala itu, ia dikumpulkan Komandan Kombi Letnan 1 Dul Arif. Di situ Arif menyebutkan Presiden Soekarno terancam oleh kelompok Dewan Jenderal yang siap menggulingkan Soekarno pada 5 Oktober 1965. Dasar itulah yang kemudian membuat Komandan Batalion Cakrabirawa, Letnan Kolonel Untung, memutuskan menggagalkan rencana itu dan menyeret para Dewan Jenderal ke hadapan Presiden Soekarno. Kata Sulemi, jauh sebelumnya, yaitu 10 September 1965, Dul Arif pernah menyatakan hal serupa. Pemimpin besar revolusi berada dalam bahaya besar. Ada instruksi Komandan Batalion, Letnan Kolonel Untung, untuk mengatakan tanggal itu juga. Situasi konsinyir berat. Pada 5 Oktober akan terjadi kudeta dari perwira-perwira Angkatan Darat. Sebagai prajurit, Sulemi mempercayai kabar itu. Esoknya, 30 September 1965, Dul Arif dan Untung bersama Kolonel Latif mengajaknya menemui Panglima Kostrat Soeharto di Rumah Sakit Gatot Subroto. Sulemi ingat, usai bertemu Soeharto, wajah Untung dan Dul Arif berseri-seri. Disitulah ia tahu kalau Soeharto merestui aksi Untung di tanggal 30 September 1965. Dini hari 1 Oktober 1965, Sulemi tergabung dalam pasukan yang bertugas menjemput para jenderal. Mereka diperintahkan menjemput dalam keadaan hidup atau mati. Dia bersama 35 prajurit Cakrabirawa lantas menuju ke rumah Jenderal A.H. Nasution. Namun ternyata keliru. Mereka malah masuk ke kediaman Menteri J.E. Limena yang bertetangga dengan Nasution. Kondisi kala itu begitu tegang. Tiba di gerbang rumah Nasution, pasukan Sulemi masuk. Di pintu utama rupanya tidak terkunci, tapi mereka tidak menemukan yang dicari. Lalu menggeledah beberapa kamar, hingga di salah satu kamar Nasution membuka pintu, namun buru-buru dikunci kembali karena melihat banyaknya pasukan. Sulemi minta agar pintu dibuka,
Tidak ada jawaban dari dalam. Sontak Kopral Sumarjo dan Hargiono membuka paksa dengan rentetan tembakan dari senapan serbu. Pintu terbuka, hanya saja Nasution lenyap. Kemudian mereka bertiga masuk rumah. Sementara di luar rumah terdengar kembali rentetan tembakan. Belakangan diketahui bahwa Nasution kabur dengan melompat pagar. Pasukan Sulemi sengaja tidak mengejarnya. Sesuai perintah, aksi mereka tanpa mengganggu sekitar. Akan tetapi, di dalam rumah Nasution, kondisi kian genting. Di kamar, Sulemi melihat istri Nasution berjalan bolak-balik, gelisah. Tak lama, ia dan dua orang lain keluar rumah. Baru beberapa langkah, ia mendengar seorang bocah menangis. Saat itu, Sulemi tak tahu jika anak itu bernama Ade Irma Nasution. Dia meyakini Ade Irma tak sengaja terkena peluru kala Sumarjo dan Hargiono membuka paksa pintu kunci dengan tembakan. Tapi kabar yang tersiar, pasukan Cakrabirawa telah mencelakai bocah berusia 5 tahun. Potret kejam pun melekat pada Sulemi dan kawan-kawannya. Pasca aksi 1 Oktober 1965, Sulemi dan semua pasukan Cakrabirawa ditangkap dan dijebloskan ke penjara karena dituduh pendukung PKI. Belakangan pada 28 Maret 1966, pasukan elit ini dibubarkan. Selama di Bui Salemba, Sulemi disiksa, dipaksa mengaku sebagai anggota PKI. Tapi ia membantah dengan keras. Meski mengakui terlibat penculikan Nasution, itu pun atas perintah Letnan Kolonel Untung dan Letnan Dul Arif. Sedang intrik politik di balik peristiwa itu, dia sama sekali tidak mengetahuinya. Tentara yang menginterogasi Sulemi berupaya meruntuhkan pertahanannya. Ia berkali-kali dipukul dengan kursi kayu. Jempol diganjal kursi, disetrum, kukunya dicabuti. Maka tiap selesai diperiksa, harus dibantu tandu untuk kembali ke selnya. Dia bercerita, 2 kali seminggu sudah pasti diinterogasi. Atau kalau tubuhnya mulai pulih, kembali disiksa. Sedangkan makanan yang diberikan nasi berkutu dan sepotong ikan asin. Minumnya diambil dari selokan di penjara, disedot dengan selang batang dan pepaya. Selang 2 tahun, Sulemi menghadapi mahkamah militer luar biasa, Mahmilu, dan dia divonis mati. Sementara 2 temannya, Hargiono dihukum mati dan Sumarjo dihukum seumur hidup. Sulemi pun ingat betul. Hakim yang menjatuhkan hukuman mati menangis kala membacakan putusannya. Dijatuhi hukuman mati, Sulemi tak berniat banding ke pengadilan tinggi militer. Baginya, mati lebih baik daripada terus-menerus disiksa. Namun penasihat hukum militernya berpendapat lain. Hingga akhirnya dia diganjar penjara seumur hidup. Kalau disuruh minta ampun kepada Soeharto, ya maaf, lebih baik saya ditembak mati saja. Bagi saya haram, saya sudah sakit sekali. Begitu katanya. Dari Salemba, Sulemi dipindah ke penjara Pamekasan, Jawa Timur, bersama 32 tahanan politik lainnya. Pada Oktober 1980, Sulemi mendapatkan gerasi dari Presiden Soeharto, yang mana saat itu tuntutan oleh Lembaga Hak Asasi Manusia PBB untuk pembebasan para tahanan politik kepada pemerintah Republik Indonesia. 15 tahun di penjara, penderitaan Sulemi tak selesai begitu saja. Saat kembali ke tanah kelahirannya, Purbalingga,
Tak ada satupun tetangga yang menyapa. Mencari pekerjaan juga sulit. Sulaimi kemudian membuat patung dari batu, kayu, atau pasir. Keahlian baru itu ia dapatkan dari seniman Lekra saat di penjara. Sri Murni istrinya mengatakan, suaminya kerap mengigo, berteriak-teriak dalam tidur. Ia menduga sang suami trauma akibat penyiksaan di penjara. Sulaimi mengaku ia bermimpi dijemput petugas penjara militer. Setiap dijemput, berakhir dengan penyiksaan. Di mimpi itu, tulang belikat, kaki dan pinggangnya patah. Lalu tubuhnya penuh luka bekas sundutan rokok dan kukunya habis dicopot dengan tang. Demikian kura-kura Tagar Lambe Sendel.